Mobil Suzuki buat mama. Terus. Mama suka mobil putih karena kalau gelap kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini unitnya Suzuki Swift tahun 2014. Itu kondisinya insya Allah masih cukup min. Kita lihat bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya. Ini door trimnya masih cukup baik. Kondisi plastiknya masih cukup baik. Saya dapat di kilometer 67 ribuan. Jadi joknya fabric, alhamdulillah masih bersih. Hari ini saya akan mereview mobil Suzuki Swift tahun 2004. Bentuknya ini ralat 2014. Ini bentuknya seperti mobil Mini Cooper. cc-nya 1400 dan rimsnya 16. Jadi mari saya akan mulai mereview dari bagian luarnya. Ini spionnya bisa dilipat dari dalam. Pintunya ini keyless entry, jadi tidak perlu kunci membukanya, hanya cukup menekan tombol di untuk kunci. Nah, ini berarti membuka. Kita sekarang ke bagian belakang. Bagian belakangnya cukup simpel dan elegan. Nah, ini bagasinya. Ini ada bagasinya. Ini bagasinya cukup lapang, cukup untuk membawa barang belanjaan. Lalu di sini ada 2 duduk kursi dengan headrest. Kelebihannya adalah kalau baris kedua ditutup dia bisa rata. Jadi ada ekstra bagasi di sini. Kondisi interiornya, ini bagasinya. Nah, ini kalau open di sini ini untuk lock. Oke. Ini lampu untuk iluminasi. Artinya kalau malam kita mau mengambil barang di situ. Ini belum ada sensor parkingnya. Mari kita lihat bagian belakang. Di sini untuk kursi bagian belakang, kursi cukup tegak tapi masih nyaman.
dilihat masih ada cukup space buat kaki bagian depan dan belakang. Kepala masih cukup rendah juga. Sekarang kita lihat bagian depan. Bentar, posisi mengemudi cukup rangkul, sangat nyaman untuk di badan. Joknya cukup empuk dari bahan fabrik gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba nyalakan. Jadi caranya adalah menekan rem, injak rem, lalu tekan engine start. Oh. Nah, ini kesan saya di kursi penumpang. Saat ini sedang dikendarai oleh istri saya yang masih awal memahami karakteristik mobil. Jadi menurut saya Swift ini fun to drive. Jadi saya di posisi sebelah kiri driver. Pandangan saya cukup lega ke depan, tidak seperti Kia Rio yang sebelumnya saya pernah test drive. Suspensinya nyaman, panel-panel simple tapi elegan dan easy to drive. Jadi bagi first driver yang baru belajar, Swift ini cukup recommended dengan panel-panel yang tidak terlalu rumit, namun juga teknologinya sangat up to date untuk di tahunnya dibanding dengan kompetitornya seperti kompetitor besar utama yaitu dari Toyota Yaris dan Honda Jazz. Ya, impresi saya sebagai pengguna Ford Everest, jadi saya bertahun-tahun menggunakan SUV dengan ground clearance tinggi, turning radius yang cukup lebar, jadi ketika membawa ini saya perlu adjustment. Nah, impresi saya terhadap Suzuki Swift ini fun to drive, jadi dia torsi di RPM rendahnya cukup responsif dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Yaris dan Jazz. Bisa dibandingkan nanti di speknya saya akan tampilkan di layar. Nah, yang kedua, ground clearance-nya Swift ini lebih rendah dari kompetitornya, dan ketika masuk ke dalam kabin jadi seolah-olah kita itu tenggelam dibandingkan dengan mobil Kia Rio yang sebelumnya udah saya sempat test drive, yang mana pandangan ke depannya itu pas persis di atas batas kaca sini, jadi mata agak sedikit Terhalang. tunduk dan terhalang oleh batas dari Atapnya itu ya? atap mobil untuk tinggi saya 174. Nah, dengan tinggi saya 174, space di atas kepala ini masih cukup lega, begitu pula ketika saya duduk di belakang. Itu kesannya. Nah, kenapa saya memilihkan Swift untuk istri saya? Karena untuk nanti antar jemput, dimensinya ini lebih kecil daripada kompetitornya yaitu Jazz maupun Yaris. Jadi dia lebih pendek, namun ground clearance-nya dia lebih rendah dibandingkan dengan dua kompetitornya. Dan yang berikutnya adalah faktor value for money. Jadi di usianya yang sama, jadi saya mendapatkan mobil ini di usia 2014 itu mungkin sudah di atas 5 tahun. Jadi harganya masih terpaut, bahkan hampir 50 juta atau 100 juta dengan kompetitornya. Dengan fitur yang didapat, saya rasa Swift ini lebih worth it karena performanya juga cukup baik. Kita tahu bahwa image brand besar itu juga ada adding value cost-nya. Jadi nama besar Honda dan nama besar Toyota itu cukup mempengaruhi nilai harga dari kendaraan itu sendiri. Tapi ini subjektif. Tapi saya kalau disuruh memilih, saya pernah, walaupun saya tidak mengendarai Honda Jazz, saya pernah jadi passenger, si penumpang di mobil Honda Jazz maupun Yaris. Namun saya lebih prefer Suzuki Swift. Ini handlingnya enak, torsinya di putaran rendah cukup baik, sehingga akselerasinya pun cukup mumpuni ya dibanding dengan kompetitornya.
Ini yang hari ini akan saya pasang kamera mundur Orca, sensor parkir. Ini bracket untuk head unit Orca. Jadi saya mau pasang dengan Android menggantikan originalnya. Ini heat insulator yang akan pasang di kap mesin, dan ini yang terakhir spoiler untuk Swift. Mobil mama dikasih Android agar Hana bisa menonton film kreasi dan tidak bosan saat dijemput mama ke sekolah. Selain YouTube, juga ada GPS agar kita tidak tersesat dan kita bisa mendengarkan radio. Dan kita bisa memberi perintah dengan suara. Aksesoris yang akan juga dipakai di Swift GX adalah sensor parkir 4 titik. Ternyata Swift GX tahun 2014 ini tidak dilengkapi dengan sensor parkir. Jadi kami membeli aftermarket sensor parkir untuk dipasang pada Swift kami. Ini penting karena mama baru pertama kali belajar mengemudi dan belajar parkir. Kami membeli yang berwarna putih sesuai warna kendaraan. Kita coba unboxing. Nah, ini kotaknya seperti ini. Lalu kita coba periksa. Ini sensornya yang berwarna putih. Lalu ini kabel-kabelnya. Kabel-kabelnya. Fitur selanjutnya yang akan dipasang di Swift GX Mama adalah insulator panas. Fungsinya adalah sebagai isolator panas yang dapat menahan panas dari bagian kompartemen mesin ke kap mobil, sehingga melindungi cat kap mesin agar tidak mudah usang karena panas. Konon dari fitur ini yang kami dapat di internet, fitur ini juga dapat membantu meredam suara mesin masuk ke dalam mobil. Insulator panas ini terbuat dari bahan kaca, dihancurkan dan dibentuk menjadi lebaran. Produk ini diklaim sangat efektif menahan panas dari ruang mesin mobil. Ini ada bautnya untuk memasang, ya. Ini insulator panasnya. Ini. Ya. Nah, ini dibantu si kecil memasang anti gores di handle. Biasanya daerah sini adalah daerah yang rawan baret karena tangan menggesek ke bagian bodi dari kaca. Nah, ini produknya cukup murah. Mobil pertama saya juga pakai ini. Ya, oke lah. Tebal kayak gel, jadi setelah diaplikasikan seperti ini, dia transparan, melindungi goresan ketika nanti terinjak oleh kaki. Nah, ini hasilnya, walaupun masih banyak gelembung ya, jadi untuk mengurangi gesekan, untuk melindungi gesekan sehingga catnya baret-baret. Hari ini saya mau upgrade dengan menambah beberapa feature karena istri saya juga baru pertama kali belajar, jadi saya akan pasang head unit Android. Kali ini masih basic ya, Android, dan saya akan pasang kamera mundur untuk membantu istri saya nanti ketika manuver mundur, dan saya juga pasang sensor mundur alarm karena beberapa kali saya terbiasa menggunakan everest, ketika mundur saya rely on kamera yang di belakang, sehingga dengan menggunakan shift apalagi tidak ada sensor mundur, kadang-kadang saya khawatir dia akan nabrak mobil yang di belakangnya. Nah, ini saya akan ke toko variasi, saya membelinya online. Nah, sekarang tinggal kita pasang. Saya juga akan rencananya memasang spoiler biar tampilannya lebih sporty. Dan jangan lupa kamera untuk depan juga dipasang. Ya, nanti kita coba pasang kamera depan untuk mengetahui posisi depan dari kendaraan. Nah, ini bengkel variasinya. Saya akan coba pasang aksesoris di sini. Dekat bengkel Ford juga sih, dan langganan saya tentunya. Oke, kita coba. Nah, saya pasang aksesoris di sini.
Ini langganan saya sih. Soalnya dekat rumah, dekat bengkel Ford. Ya udah, ini pasangnya di spoilernya. Unboxing dulu. Saya dapat di online. Harganya kurang lebih 300 ribuan. Warnanya sudah putih, bahannya ABS. Beberapa nawarin bahannya fiber, tapi saya pilih yang bahannya ABS. Tuh. Spoilernya warna putih. Jadi bukan spoiler, beberapa spoiler itu hitam terus di repaint. Yang dari fiber ini di repaint. Ini sebenarnya juga di hasil repaint. Seperti ini bentuk spoilernya. Seperti itu nanti jadinya. Jadi saya sengaja tidak menggunakan spoiler sport karena bentuknya aneh ketika dipasang. Ini pasang peredam. Nah, ini bentuk peredamnya. Pasang di atas hood. Itu sedang memasang heat insulator. Nah, ini spoilernya model simple. Kita pasang kamera bendur. Ini sebelumnya antenanya antena tiang, namun karena usia getas jadi copot, jadi saya rencananya pakai antena serifikat hiu. Nah, ini dipasang antena tipe serifikat hiu. Jadi ini nggak hanya hiasan, tapi benar-benar berfungsi, jadi connect ke main antena. Jadinya ketika nanti ditutup selimut, antenanya tidak patah lagi. Alhamdulillah, upgrade head unit sudah selesai. Saya menggunakan Orca 8898 kalau nggak salah. Yang murah meriah aja, asal bisa voice command untuk Google Map dan beberapa fitur basic lainnya. Alhamdulillah udah selesai. Satu aksesoris lagi yang akan saya pasang di Suzuki Swift yaitu kamera samping. Jadi ini ada partsnya, ini 5 inch LCD monitor. Dan ini kamera sampingnya yang nantinya akan saya pasang di bawah spion. Jadi untuk melihat blind spot sisi kiri dari kendaraan. Saya pasang ini karena istri saya sebagai pengguna pertama mobil, jadi baru pertama kali nyetir, dan nanti ketika akan antar jemput dia akan melewati gang yang sempit dan sebelah kirinya ada got. Jadi agak susah untuk orang yang baru pertama kali mengemudi untuk melihat posisi kendaraan di sebelah sisi kiri blind spot. Makanya saya akan bantu dengan memasang kamera samping ini. Ini cukup murah, 300 ribuan di toko online, tapi cukup worth it sepertinya untuk saya pasang. Ini isinya standar kabel. Nah, ini kameranya di dalam sini. Nah, seperti ini kameranya, ada tape di bawah 3M seperti biasa untuk direkatkan di bagian bawah spion. Seperti ini nantinya dia akan melihat ke sisi kiri, ke arah roda depan dan sekitar bumper depan. Hal yang menarik lainnya ada selongsong karet. Jadi ini mungkin buat protektor nantinya ya di dalam mobil. Ini kamera 5 inch-nya, jadi dia nggak kelihatan, jadi layarnya TFT LCD. Dia masih pakai video sistem NTSC PAL, power supply-nya kira-kira 12 volt. Ini bagian dalamnya seperti biasa, cabling. Ini layarnya, saya expect yang bisa direkatkan ke kaca, namun ini tipenya tipe yang stand. Kalau ini sepertinya akan membutuhkan sedikit space di dashboard dibandingkan dengan kalau bisa langsung
pasang di tempel di kaca, tapi nggak masalah, nanti kita coba atur pasang di dashboard. Yang jadi catatan sebenarnya quality build plastiknya, jadi cukup standar ya. Saya khawatir ini tidak berlangsung cukup lama, dan kemungkinan bisa getas sih kalau terjemur matahari cukup lama. Ya apa yang diharap dari harga murah sih, tapi we'll see lah nanti seperti apa. Prosesi pemasangan kamera samping, jadi spionnya mesti dibuka dulu, ternyata rumit juga ternyata. Kameranya sebelah kanan dekat driver. Kok kamera, monitor 5 inch-nya udah dimasukkan dari sisi dalam pintu biar rapi. Ini proses pemasangannya nampaknya nggak semudah yang dibayangkan. Jadi seperti ini hasilnya, tidak ada kabel yang menjuntai, rapi, semua kabel masuk sistem kabel, masuk ke dalam spion, masuk ke dalam. Ini lampu kamera bagian bawahnya bisa menyala, ada lampunya seperti itu. Kalau malam hari dia ada sensor. Seperti ini tampilannya, jadi sisi sebelah kiri spion. Yang pas untuk kegunaan kamera. Lihat, kita mepet kiri, sebelah kiri ada got, kita bisa manfaatkan ini. Di depan ada truk, jalannya sempit, sebelah kiri got, maka kamera ini bisa jadi pemandu yang baik. Proses selanjutnya kita pasang dekal untuk roofnya dengan warna hitam. Ini udah hampir selesai. Pinnya nanti dikasih warna hitam juga di cover. Beberapa masih belum dirapikan. Penyematan terakhir emblem Swift Sport.